Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizky Rahmadani dalam program Dialog Khusus. Dari tahun ke tahun, perkembangan pertanian di Kepulauan Riau menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian dan diversifikasi komoditas yang diusahakan. Meskipun demikian, Kepri masih bergantung pada impor pangan dan perlu meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, petani di Kepri masih sangat minim yang menjalankan usaha dari hulu sampai hilir. Artinya, petani kita belum banyak yang melakukan upaya mengolah hasil pertanian sendiri menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Dalam dialog khusus UKM dan Koperasi Wadah Petani untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan, kami telah menghadirkan narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang pertama, Bapak Riki Rionaldi, SSTP MSI, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau. Halo, selamat siang Pak. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Kesibukan belakangan ini apa aja Pak? Masih fokus pada percepatan Koperasi Merah Putih di Kepulauan Riau. Oke. Jadi cukup padat jadwalnya Pak buat hari ini? Lumayan. Oke. Kita selanjutnya ke narasumber idola masyarakat, Bapak Wahyu Wahyudin SEMM, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri. Halo, selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Kiki, apa kabar? Alhamdulillah sangat baik Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa juga baik semua ini. Insya Allah. Insya Allah nih. Gimana Batam TV kesibukannya setia. Pak? Alhamdulillah sibuk sekali ya, menampung aspirasi nih. Banyak sekali aspirasi. Sekarang ini dari petani yang panennya mau dibawa kemana nih. Harus disinkronkan dengan apa, maka saya meminta Dinas Koperasi dan UKM, karena sekarang ada Koperasi Merah Putih, ini bisa disinkronkan dengan masyarakat. Terutama ke UKM yang ada di Provinsi Kepri. Ya mudah-mudahan ke depan nih aspirasi dari masyarakat bisa segera terrealisasikan dengan luar biasa nih Pak Riki nih. Oke. Ya, Baik. insya Allah. Insya Allah. Baik, selanjutnya ada narasumber Bapak Muin Mugiman, petani ulet yang telah berhasil mengembangkan beberapa hasil pertanian di tengah hiruk pikuk Kota Batam. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik. Siang Gimana juga. kabarnya Pak? Baik, Mbak. Kesibukannya masih sama? Kesibukannya masih sama dengan Hari ini kita kebun. ada panen Pak? Hari ini mungkin 1, 2, 3 ada. Ada. Ya. Ada berapa kilo untuk hari ini Pak? Ini paling ya 50-an kilo lah. Lumayan Pak Luar untuk hari biasa, ini Pak. lumayan. Ya. Saya mau bertanya ke Pak Muin dulu, boleh? Ya. Pak Muin menjadi petani sudah berapa lama Pak? Saya sudah lama, sekitar 2016 saya mulai bertani. Ketika waktu itu saya memang tidak ada pekerjaan. Artinya hari-hari saya ke danau, mancing. Ada tetangga itu mungkin kasihan ke saya. Itu ada lahan di sana. Kalau kamu mau, kerjakanlah jadi petani di situ. Akhirnya saya gelutin, mencari ilmu kawan ke kawan. Maklum saya masih muda, di situ ada yang lebih senior. Saya belajar kepada mereka. Akhirnya ada tetangga, kawan itu yang menanam buah naga. Saya nanam buah naga di situ. Baik. Bapak menjadi petani ini karena hobi Pak atau memang karena sesuatu? Di samping saya senang bertani juga, memang ada keinginan di Batam ini hasil tani luar biasa juga, dan sangat membantu ini perekonomian juga. Ya. Baik. Pak, untuk Bapak kan sudah mempunyai lahan nih Pak. Kira-kira ada berapa lahan yang Bapak miliki, luas lahannya Pak? Sekitar 2 hektar yang kita kerjakan saat ini. Ya. Untuk jenis dalam lahan Bapak itu ada berapa Pak? Untuk sekarang ini yang jelas ada buah naga sama tanaman tahunan. Ada jengkol, pete, matoa, nangka, cempedak. Ya. Durian juga ya. Ya. Itu karena memang sebenarnya lahan itu kan lahan hutan. Sekarang ini
untuk dimanfaatkan ada hasilnya, tetapi juga ada kewajiban kita untuk menghijaukan kembali, untuk biar intinya hutan itu dekat waduk, jadi dapat mensuplai penampungan air di situ. Itu intinya begitu. Oke. Tadi Pak menyebutkan ada matoa, naga, dan lainnya. Itu panennya dalam satu waktu atau ada waktu tertentu Pak? Ada jeda-jeda. Ini karena namanya juga tumbuhan, ada musim-musim tertentu dia akan berbuah. Kalau nangka, musim nangka dia akan berbuah. Tapi jarang sekali yang bersamaan. Pasti ada bulan tertentu ini panen matoa, bulan tertentu panen naga. Tetapi kalau naga hampir setiap bulan ada. Untuk bulan ini apa nih Pak panennya yang lagi musim? Nangka, jengkol, pete ada. Ada. Hari kemerdekaan, jadi semua ada. Iya. Semuanya ada. Lengkap lah. Dari hasil panen atau pertanian yang Bapak miliki, yang paling menguntungkan nih Pak apa? Sebenarnya kalau bisa dibilang ya naga ini. Naga yang paling banyak soalnya sih. Tapi kalau dari harga di Batam memang semua masuk sebenarnya. Tapi yang paling banyak naga. Karena memang dari segi tanamannya juga lebih banyak kan. Nah, jadinya lebih banyak de naga. Dan harganya 1 kilo, katakanlah kalau dari petani itu 20.000. Di pasaran kan lebih dari 20.000. Ya. Itu aja. Baik. Berbicara buah naga Pak, apakah buah naga ini didistribusikan hanya untuk kota Batam atau untuk seluruh Kepri? Untuk sementara kita fokus di Batam karena memang di Batam permintaannya luar biasa untuk buah lokal. Itu aja. Kira-kira berapa itu Pak kebutuhan Batam yang Bapak tahu Wah, saat ini? kita nggak bisa ngitung, tapi selama ini habis terus kita. Nah, ini. Bapak pasokinnya ke daerah mana? Kita ke pasar Botania 1, Botania 2, Legenda Malaka, kadang sampai Bengkong. Iya. Banyak. Pak, untuk hasil panen Bapak ini, apakah ada kerjasama Bapak dengan pemerintah untuk saat ini? Sementara belum. Belum ada. Belum. Sementara kita ke pasar-pasar. Itu aja. Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk usaha Bapak untuk saat ini? Sementara Belum belum. ada. Belum. Oke. Tadi kita sudah berbicara mengenai panen dan lain hal. Apa nih Pak kendala Bapak dalam merintis ini kebun ini Pak? Kalau Pertanyaannya. kendala sekarang ini yang jelas satu pupuk. Kita memang di Batam ini, mungkin di Batam bukan daerah untuk pertanian. Jadi pupuk ini agak susah. Dan yang kedua akses mungkin ya. Dan akses jalan lah, terutama jalan ya mungkin di kebun agak susah, jalannya agak naik turun ataupun jelek. Terus yang ketiga mungkin kami harapkan ada petani-petani itu ada pelatihan untuk mengolah produk yang berkelanjutan. Misalkan kalau satu contoh kita ketika panen jengkol ini kadang berlebih. Dalam satu hari dalam satu panen bisa banyak sekali. Dan akhirnya pas harga murah nilai ekonomisnya kan berkurang juga. Iya, betul. Jadi kedepannya Bapak akan siapa tahu ada pelatihan dari pemerintah atau butuh pelatihan dari pemerintah. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita, tapi setelah iklan ini ya Pak. Dialog khusus akan kembali setelah ini, jangan kemana-mana, hanya di Batam TV. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan.
Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam, hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Batam TV dalam program Dialog Khusus. Langsung saja kita ke Pak Riki. Saya ingin mengetahui untuk Kepri sendiri, apakah ada koperasi khusus yang didirikan oleh petani? Iya, jadi saya tertarik dengan cerita Pak Muin tadi ya. Bang Muin ini luar biasa, jadi menginspirasi. Cuman naganya baru display, belum dicicip nih. Nanti kita coba Pak. Jadi kita memang membutuhkan petani-petani pejuang seperti Bang Muin yang tidak hanya hobi untuk menanam, beliau juga memanfaatkan lahan untuk ikut membuat lahan itu menjadi produktif dan menjadi penyangga danau tadi yang saya jelaskan. Jadi ini perlu didukung, tidak hanya persoalan isu pertanian saja. Dan di Kepulauan Riau ini kan secara umum bukan daerah yang produksi. Jadi kita bergantung dari kebutuhan yang dibawa dari daerah lainnya. Kalau di dalam negeri, suplai bahan pokok kita atau yang sifatnya perkebunan pertanian ini mulai dari beras, bawang, ya, kentang, wortel itu kan memang mayoritas dari mulai dari Sumatera Utara, ya, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, bahkan sampai dari NTB juga kebutuhan itu masuk. Dan sejumlah lainnya dari impor ya. Tetapi
Kepulauan Riau dengan rentang geografis kepulauan 2.408 pulau ini, alhamdulillah kita secara kolaborasi dan sinergi mampu menjaga inflasi agar tetap terjaga gitu. Nah, kehadiran petani tentu sangat membanggakan ya, karena tentu kita butuh anak-anak muda, petani-petani milenial yang mampu memanfaatkan peluang agar bisa menghadirkan produk untuk kebutuhan pasar lokal. Ini kita dukung penuh. Kalau bicara koperasi, nah ini nih Mbak Kiki, lagi semangatnya Koperasi Merah Putih. Yang bulan lalu, 21 bulan lalu itu diluncurkan oleh Pak Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah ini mungkin nanti menjadi informasi buat Pak Muin dan para pemirsa Batam TV dimanapun berada, bahwasanya di Kepri telah hadir 407 koperasi merah putih. Jadi di Kepri itu pemirsa ada 275 desa, 144 kelurahan, termasuk di Batam ini ada 64 kelurahan. Di total 419, dan dikarenakan petunjuk teknisnya pada desa yang berpenduduk di bawah 500 boleh bergabung menjadi beberapa desa menjadi satu koperasi. Dari 419 desa dan kelurahan ini yang mendapatkan akte notaris sudah pegang SIM untuk berkoperasi itu sebanyak 407. Dan saat peluncuran kelembagaan koperasi secara nasional, di mana Kepri itu secara virtual dipusatkan di satu koperasi mokaf percontohan Kepulauan Riau di Desa Kuala Sempang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Jadi percontohan Kepri ada di sana dan bisa merujuk kepada koperasi itu untuk mengembangkan potensi lain. Atas komitmen satgas-satgas yang adalah Bupati dan Wali Kota se-Kepri, khususnya Pak Wali Kota Batam juga berkomitmen untuk memajukan koperasi, tidak hanya koperasi merah putih tentunya, koperasi yang konvensional, bahkan koperasi syariah juga terus digalakkan. Dan dari 64 koperasi kelurahan di Kota Batam, saya dapat laporan hari Senin yang lalu melalui Dinas Koperasi Kota Batam, sudah mulai ada pergerakan dari lurah-lurah dan ketua koperasi yang sudah dikukuhkan untuk membuat strategi-strategi bisnis. Nah, Koperasi Merah Putih yang diluncurkan Pak Presiden beberapa waktu yang lalu ini memang mengamanahkan adanya kemandirian pangan, adanya potensi ekonomi baru ya. Di situ ya, Koperasi Merah Putih itu diwajibkan tentu secara performa, pertama ada kantor, kemudian ada gerai sembako, lalu ada penyalur gas LPG, termasuk pupuk nih Pak Muin. Jadi pupuk itu, penyalur pupuk dan pupuk bersubsidi itu termasuk amanah yang menjadi instruksi Presiden langsung, dan potensi-potensi semacam klinik kesehatan ya, sampai dengan bisnis-bisnis berpotensi daerah lokal lainnya. Di beberapa contoh yang sudah saya kunjungi, baik itu di Karimun, di Lingga ataupun di Bintan dan Batam, itu mulai dari bisnis menyangkut keberadaan petani ya, baik itu peternakan juga ya, ayam potong, ayam petelur, sayur-sayur mayur, perkebunan, sampai ada budidaya ikan, air laut dan air tawar, itu menggeliat. Dan di 407 badan hukum koperasi merah putih yang sudah terbentuk Pak Wahyu, itu semuanya mencantolkan KBLI yang terkait dengan adanya sektor perikanan dan pertanian sekaligus. Jadi secara rancang bisnis ini tinggal melakukan pendampingan. Nah, memang kepada Bang Muin sebagai salah satu potensi petani yang hebat, yang bersemangat tinggi, tekun ini, memang dibutuhkan pendampingan agar apa yang diproduksi itu tidak terhambat oleh persoalan produksinya banyak, karena kebanyakan pasarnya juga ngelemparnya susah, akhirnya malah harganya jadi anjlok ya begitu. Jadi harus ada strategi logistik namanya. Di dalam Koperasi Merah Putih, desa dan kelurahan itu juga diamanahkan memiliki unit logistik Pak Muin, di mana logistik ini bisa
memastikan hasil panen, hasil tangkap, hasil budidaya itu terserap oleh pasar. Karena itu Presiden Pak Prabowo kita selalu menjelaskan dengan kalimat singkat bahwa akan ada kantor, akan ada 2 kendaraan untuk logistik, ada pick up, ada truk gitu ya, agar supply itu bisa tersalurkan tepat waktu. Jangan panennya hari ini, baru masuk ke pasar besok atau lusa gitu ya. Itu harus dengan satu sistem manajemen logistik dan harus dicantolkan dalam koperasi, di mana nanti lokasi Pak Muin sebagai petani ini ada di kelurahan mana. Nanti tinggal kita coba dampingi untuk disatukan dengan manajemen pendampingan pembinaan agar dipastikan apa yang menjadi keresahan Bang Muin dan komunitasnya atau kelompok Gapoktannya bisa. Kebetulan Mbak Kiki, saya baru di SK-kan sebagai Dewan Pakar HKTI Provinsi Kepulauan Riau. Ketuanya Pak Nyang Haris Pratamura, Pak Wakil Gubernur kita. Jadi tentunya atas dukungan penuh Bapak Gubernur Ansar Ahmad berkolaborasi dengan legislator, ini Pak Wahyu kita tahu salah satu legislator andalan Kepri yang benar-benar waktunya didedikasikan untuk menyerap sebanyak-banyak aspirasi ya. Jadi enak tiktokannya. Saya beruntung bisa satu frame hari ini nih Mbak Kiki. Demikian mungkin dari saya. Oke, baik Pak. Untuk saya ingin tanya, di era digitalisasi seperti sekarang ini, apa upaya dinas Bapak pimpin agar petani atas pelaku UMKM mampu memaksimalkan digital marketing, biar petani pakai digital marketing tuh Pak? Benar-benar. Jadi memang digital marketing ini hal yang mutlak untuk dipelajari dan dikuasai. Tergantung mau jadi admin langsung atau bergabung pada satu entitas, ada admin yang terorganisir. Saya lihat di kapasitasnya Bang Muin, kalau dia sadar akan kerja tim atau kerja berkelompok, nanti saya coba masukkan ke dalam rantai pasok lewat Koperasi Merah Putih di lokasi beliau berada, ini saya lihat mendingan hobinya itu betul-betul difokuskan pada hulunya, artinya fokus pada pengembangan varian-varian buah-buahannya, kualitas-kualitas terbaik dan terjaga. Jadi jangan nanti kayak konsep manajemen pangkas rambut ya, dikerjain semua gitu. Ini energinya akan terkuras dan nggak fokus dan hasilnya juga kurang optimal. Jadi kalau strategi Koperasi Merah Putih, nanti ada manajemen yang ngebantu memastikan kebutuhan pasar dengan kapasitas produksi, termasuk mengukur waktu logistik bekerja agar manajemennya itu disesuaikan, panen langsung, pasarnya sudah disambungkan begitu, sampai dengan menjodohkan kemitraan dengan kelompok UMKM lain yang produknya membutuhkan bahan baku yang dipanen oleh Bang Muin. Dan sebenarnya ini sedang dirancang oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM untuk mendigitalisasi ini. Jadi ada dalam satu sistem di mana kalau kita tongkrongin aplikasinya, misalnya saya UMKM nih, itu saya ada di Batam dan saya membutuhkan buah naga yang kalau dibelah isinya warna putih misalnya, nanti dengan sistem terintegrasi pemasaran dari Koperasi Merah Putih, itu akan dijodohkan dengan hasil panen. Jadi kelihatan kapasitas saya berapa per hari, siapa yang panen di esok harinya, lalu nanti bagaimana logistik bekerja untuk mengantar dari hasil panen kepada UMKM yang ingin memproduksi atau mengolah menjadi produk olahan. Itu jadi canggih kan? Sampai bahkan Pak Wahyu, mohon izin Pak, kami juga merancang baru draft, tapi saya juga menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi. Misalnya, ada satu jalur jalan di kecamatan itu menuju pasar di Batam Center misalnya, itu ada panen apa saja. Misalnya, ada panen di kebunnya Bang Muin, buah naga, jengkol, dan sebagainya. Lalu di jarak di depannya lagi 100-200 meter misalnya ada kebun lagi, tapi mungkin dia bengkoang, sayur mayur begitu. Nah, kalau dia dihimpun dalam satu digitalize sebuah manajemen Koperasi Merah Putih, nanti pick-up-nya ini nggak kosong gitu, atau truknya nggak kosong. Jadi ada manajemen logistik yang mengangkut berbarengan. Ini kasusnya Pak Wahyu izin, sudah saya simulasikan di Bintan Pak. Jadi dia ada nangka muda, bengkoang, sama semangka nih. Nah,
waktu di era sebelumnya, waktu Koperasi Merah Putihnya ini belum lahir Pak, belum diluncurkan, itu sendiri-sendiri Pak, ngirim ke Batamnya Pak, pakai pickup kecil. Nah yang lebih menyedihkan ada kasus di mana panennya sedikit, kalau dipaksa naik ke pickup, itu nggak masuk ongkos kirim ke Batam Pak, hitungan roro dengan bensin dan ongkos drivernya gitu, dan ongkos loading unloadingnya. Malah rugi Pak. Nah jadi begitu digabung kekuatannya, ego-ego perdesanya itu dilebur, dibuat manajemen kerja sama Koperasi Merah Putihnya, malah jadinya awalnya pickup, malah jadi truk Pak. Jadi gabung pada satu manajemen logistik yang sama, dan nggak ada istilah panen sekarang diantar besok. Nah jadi memang digitalisasi itu mutlak dibutuhkan. Tapi kan tentunya sebelum digitalisasi itu dibangun, mindset dulu nih. Bahwasanya kalau satu hari 24 jam, tentu Bang Muin kerja juga ada liburnya, ada waktu keluarganya, ada waktu istirahatnya, begitu ya. Nah, kerjanya mau sehari berapa lama? 6 jam misalnya. Ya udah, kita bikin siklus manajemen yang memang terintegrasi dengan subsistem yang lain. Supaya waktu panen, waktu kerja, waktu istirahat, mix dengan waktu orang datang beli logistik antar pasar terima. Jadi dia cakep gitu rantai pasoknya gitu. Kira-kira begitu. Untuk itu Pak, udah berapa banyak yang menggunakan digitalisasi yang Pak? Iya, yang kita kerjakan ini kan baru mindset dan cara berpikir ya. Secara manual, ide dan gagasan itu dijalankan nih. Apalagi kalau sudah tersistem ya. Jadi misalnya saya gambarkan, izin Pak Wahyu, bisa jadi ini legislator yang menginisiasi anggarannya. Jadi seorang bupati itu bisa di ruang kerjanya ada dashboard gitu. Bisa ngeliat tuh, oh Kota Batam ini ada 64 kelurahan, berarti ada 64 titik pertumbuhan ekonomi baru. Nah, kita lihat aja potensinya apa. Jadi langsung streaming ya, begitu ya, langsung live, langsung in time-nya itu di depan dashboard. Oh ya, wah, kalau ini digabung ke sini, antarnya bagaimana, kirimnya bagaimana. Jadi kalau wali kota atau bupati bicara potensi ekspor, misalnya limau sambal, contoh, limau sambal itu permintaan ke Singapura 1 bulan berapa ton misalnya gitu. Ya digabung aja titik-titik itu. Nah kalau udah ada dashboard digitalisasi seperti itu, ya penyaluran pupuk juga ditongkrongin di sistem itu ya. Sampai ke persoalan asuransi dan kesehatan petani juga bisa diatur di situ. Pendidikan anak petani, beasiswa anak petani ya dalam satu sistem dashboard terintegrasi. Ya baru maju lah gitu kira-kira. Baik Pak, untuk sebelum ke segmen selanjutnya saya ingin melihat pandangan bagaimana pendapat Bapak mengenai perkembangan pelaku usaha baik petani maupun UKM di Kepri. Iya, secara rata-rata nasional kita berbangga karena memang sumber daya manusia Kepri ini kan di atas rata-rata. Karena memang kebetulan kita secara geografis berkah bertetangga dengan negara yang lebih maju dari kita. Nah itu poinnya. Bahkan wisatawan kita melebihi jumlah penduduk kita sendiri kan. Bahkan rata-ratanya kalau boleh di-compare seperti itu. Artinya interaksi kita, masyarakat kita, warga Kepulauan Riau ini beda kelas gitu ya. Jadi kita bisa belajar cepat, beradaptasi cepat. Kemudian karena melihat sebelah lebih maju, punya motivasi dan keinginan yang lebih dari biasanya. Itu poin. Jadi saya pikir selain bersinergi dan berkolaborasi antara semua stakeholder, eksekutif, legislatif, pengusaha, media ya, seperti Batam TV ini kan, terima kasih. Kita juga harus mendigitalisasikan semua hal agar mampu terkoneksi dengan dunia global dan semua hal dengan digital tentunya lebih efisien dan efektif. Baik, terima kasih untuk sama-sama Mbak Kiki. Pak. Baik, sebelum kita lanjut ke Pak Wahyu, kita akan jeda sebentar. Jangan kemana-mana, hanya di Batam TV. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan.
Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGK Kota Batam hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGK Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Ya, Pak Muin, tadi Bapak membahas tentang 2 hektar lahan. Apakah ada kesepakatan Pak dalam menjalankan 2 hektar lahan itu Pak? Kita kesepakatan dengan kehutanan atau ini program food source atau hutan sosial untuk mengembalikan hutan itu kembali hijau. Untuk sementara kita manfaatkan dengan taman naga, tapi di sisi lain kita harus menanam tanaman pokok tahunan keras ya, seperti jengkol tadi ya. Jengkol tadi, terus durian, petai, nangka, matoa. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu udah mulai nampak hijau lagi. Dan alhamdulillah juga sebagian sudah mulai berbuah. Ada durian tahun kemarin, ada kawan yang sudah mulai masakan. Rambutan juga, matoa apalagi ya, matoa udah mungkin ke depannya 1 tahun ke depan itu luar biasa di Batam itu. Udah bisa supply sendiri. Itu aja. Untuk waktunya itu berapa lama Pak? Kita waktu itu ada SK-nya itu 35 tahun. Untuk ya harus sudah ada itu. Bisa diperpanjang kalau biasanya bisa, ya. Kalau memang dimanfaatkan dengan baik kan. Berarti berjalan dari 2016 ya? Ya. Tapi ada, ya itu tadi, kita harus konsekuen untuk menghijaukan. Dan itu diawasi terus berarti ya? Ya insya Allah diawasi terus Pak.
Itu. Terima kasih Pak. Saya ke Pak Wahyu, Ya. Bapak favorit Pak masyarakat. Kiki. Pak, petani di Batam seperti Pak Muin memiliki permasalahan lahan nih Pak. Ya. Kalaupun ada, mereka harus menjalani beberapa prosedur nih Pak. Mm-mm. Gimana caranya petani ini agar tidak terbebani hal seperti itu Pak? Ya, yang pertama sebenarnya ada aturan-aturan ya dari Kementerian Kehutanan KLHK melalui Dinas Provinsi DLHK tentunya, dan di sana ada ketentuan yang dipersyaratkan. Yang pertama itu ada kelompok nih ya, dan kelompok ini di Mangsang sudah terbentuk ya, dan memang aktif sekali. Mereka juga harus ada pelaporan-pelaporan memang di situ, dan kami terus memantau itu dan kami membantu agar yang belum punya kelompok ini bisa digabung ya. Karena hutan yang ada di kawasan Duri Angkang ini cukup lumayan luas ya, ada ratusan hektar bahkan ribuan hektar, dan di sana juga dikelola dengan baik. Tentunya ada kelemahan-kelemahan juga karena mungkin keterbatasan anggaran, keterbatasan modal ya, dan kami sudah menampung itu nih. Saya makanya hampir setiap hari nih dapat aspirasi atau inspirasi dari sana, kemudian yang harus segera nih direalisasikan. Ya mudah-mudahan di tahun depan ini bisa terrealisasi. Dan kami sangat bahagia nih sekarang dengan hadirnya Koperasi Merah Putih yang digawangi oleh Pak Riki, ini luar biasa. Nanti kolaborasi ini akan menjawab ya, keresahan-keresahan dari para Poktan, kelompok tani hutan ini. Tentu dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini ada harapan baru yang selama ini mereka agak kesulitan mengenai biayanya, mengenai pupuk tadi Mas Muin ya, karena kayak Mas Muin ini saya baru ketemu beliau nih usia 43 tahun nih, yang sudah menggeluti pertanian dan sudah sukses, sudah terbukti. Sudah dari 2016 lagi. Iya, begitu meninggalkan semua hobinya yang lain gitu, fokus kepada petani. Ini juga jadi inspirasi di Kota Batam, di Kepri ya, mudah-mudahan nih beliau sukses terus ya. Ini kembali tadi kayak Mas Muin ini kesulitan terkait dengan teman-teman tentunya terkait dengan pupuk ya, pupuk yang subsidi memang di Batam ini nggak ada sekarang ini ya. Nanti dengan hadirnya Koperasi Merah Putih mudah-mudahan bisa arahnya ke sana juga. Ya walaupun memang di kota ini tidak boleh ada lahan pertanian ya, tetapi ini kan memanfaatkan kawasan hutan yang memang itu diperbolehkan aturannya. Nggak ada masalah sebenarnya, dan ini bahkan membantu ketahanan pangan yang ada di Kota Batam, Provinsi Kepri. Ini memang sudah terbukti. Kalau tidak ada mereka, tentu kita juga di Batam, karena saya juga tinggal di Batam, ini agak kesusahan. Sekarang sayur mayur, ya buah-buahan banyak dari sana itu. Dan kami akan terus bantu bagi para kelompok yang belum mendapatkan legalitas ya untuk pengelolaan, kami siap bantu. Ya. Siap memfasilitasi dengan Kementerian Kehutanan tentunya. Pak, Bapak kan udah sering nih Pak melihat pertanian di luar kota atau di luar provinsi. Gimana nih Pak keadaan mereka? Kondisi mereka? Kondisi pertanian di luar kota ya, di luar Provinsi Kepri ya. Ini mereka alhamdulillah kelihatannya sudah mulai baik ya, karena memang ada support dari pemerintah pusat tentunya. Nah di Kepri juga ada support, karena di Kepri ini 97% saat ini ya, lebih dari 96%, kurang lebih 97 ini wilayahnya laut, sehingga nggak kelihatan ini ya kelompok-kelompok taninya ini. Nah inilah PR ya, PR bagi kami juga di DPRD, terus menampung aspirasi. Ada berapa banyak sih kelompoknya, ada berapa CPCL ya, luasan yang dikelola oleh para kelompok tani, ini juga bisa membantu. Ya, bisa membantu kami agar aspirasi ini berapa sih sebenarnya kebutuhan pupuk dalam 1 bulannya ya, karena pupuk tuh macam-macam ya, ada pupuk buah, ada pupuk untuk hama ya, ada pupuk yang lain-lain. Kemudian berapa sih nanti yang dihasilkan produksinya untuk bisa disalurkan atau dijual ke market ya, dan ini butuh bantuan dari Koperasi Merah Putih tentunya. Nah, saya berharap memang paling tidak 10-30% ketahanan pangan, sayur mayur, buah-buahan ini dari lokal saja, karena kita prihatin ya, makan buah naga masa harus diimpor dari Malaysia ya. Kemudian sayur mayur masa harus diimpor dari luar, enggak dari Batam sendiri, Tanjung Pinang, Bintan kan dekat ya, Karimun. Apalagi kalau seandainya ini di Batam kan hitungannya hanya
mungkin beberapa jam saja, mungkin 1 jam, setengah jam sudah sampai. Deket banget gitu loh. Jadi betul-betul fresh. Dan ini kita harus mengedukasi itu agar masyarakat jangan sampai makan makanan sayur mayur yang memang bukan fresh, yang ada mungkin bahan pengawet yang sekarang kan ada. Sayur-sayuran kalau udah disemprot tuh kayak fresh aja, padahal bukan gitu loh. Itu pasti ada kimianya. Iya, Pak. Tapi kalau di kebunnya Mas Muin saya yakin ini fresh ya. Karena saya pernah ke sana juga. Wah, nggak ajak-ajak sekali ya, nanti kita aja nih. Ini luar biasa. Karena di tempat beliau juga selain berkebun saya juga kaget ya, begitu ada di sana ternyata karena beliau punya inovasi, di sana juga ternak madu ya, madu pelulut gitu. Oh, bisa jadi destinasi wisata juga. Itu. Jadi madu ini kan tidak mengganggu karena mereka hanya mencari bunga saja kan begitu. Bunga dihisapnya lalu makanannya itu. Ini kan buah naga kan punya bunga, yang lain punya bunga, ya itulah jadi madu gitu loh. Dan ini juga menghasilkan. Ini luar biasa sebenarnya. Sehingga saya kira kalau semua petani berinovasi, mungkin ketergantungan pangan yang ada di Kepri ini sedikitnya bisa terjawab, bisa dibantu untuk lokal sendiri. Itu Mbak Kiki. Bapak, dari pandangan Bapak ini, bisa nggak nih Kepri bersaing secara hasil dengan provinsi lain? Kalau sementara saya kira masih belum, tapi ke depannya melihat potensi yang ada saya kira ini bisa bersaing. Asalkan ada kolaborasi ya dari tentunya dari pihak petaninya, ya dari pihak pemerintah, terutama sekarang hadirnya Koperasi Merah Putih ini, rantai pasoknya sudah kelihatan ya, kemudian juga visi misinya sudah kelihatan jelas, dan ini kalau ini dikolaborasikan saya kira ini bisa bersaing. Bahkan nanti tidak menutup kemungkinan Kepri justru yang akan nanti ekspor buah keluar gitu. Kita harus punya cita-cita itu ya. Saya yakin bisa itu. Yang penting anak-anak muda kita seperti Mas Muin dan nanti bisa anak-anak muda yang lain ini jangan hanya mencari kerja di perusahaan industri aja. Tapi ayo bertani. Kita ciptakanlah lapangan kerja yang baru. Di Kepri ini masih banyak lahan yang tertidur, lahan kosong. Ini bisa dikolaborasikan, bisa dimanfaatkan. Saya yakin kepala daerah juga menyetujui lah, ya. Dan saya akan terus mengawal ini, gitu Mbak. Pak, seberapa penting pemerintah mendukung pertanian Kepri ini, Pak? Sangat penting, Mbak. Pertanian di Kepri ini harus betul-betul didukung, ya. Betul-betul ketahanan pangan ini harus diperkuat. Kita kerja tentu untuk makan. Makan kebutuhannya adalah ketahanan pangan. Dan disinilah poin penting pemerintah harus mendukung para petani-petani muda, ya. Ini harus didukung dan dikembangkan terus potensinya. Kalau bisa diarahkan, jangan sampai mereka punya pemikiran setelah lulus SMA, setelah lulus SMK ini kerjanya manufaktur, kerja yang lain-lain. Coba di petani gitu, ya. Kemudian juga di sini juga perikanan juga sama. Ini sama ini, ya ketahanan pangan ini diangkat. Ke saya minta pendapat Mbak Kiki. Apakah seberapa penting pemerintah Iya, pasti penting. Karena itu di Koperasi Merah Putih ada Satgas ya. Ada Satgas Pusat, itu kepalanya itu Menko Pangan, di bawahnya ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, dan turunan yang menjadi mitra strategis ya. Nah, di provinsi juga ada Satgas, diketuai gubernur, ada saya sebagai sekretaris. Di dalam Satgas itu ada dinas terkait, ada dinas pertanian, dinas perikanan ya. Kemudian di kabupaten kota, wali kota dan bupati itu langsung menjadi Satgas di wilayah kabupaten dan kota. Masing-masing ya. Dan alhamdulillah khusus Batam, ini saya rapat koordinasi hari Jumat minggu yang lalu, saya dapat laporan dan saya sudah laporkan ke Pak Gubernur, dan kami mengapresiasi kepada Bapak Wali Kota Batam, Bapak Amsakar beserta Bu Li Claudia dan jajaran. Batam sudah menganggarkan di anggaran perubahan untuk capacity building seluruh sebanyak 64 manajemen koperasi yang sudah terbentuk di dalam Koperasi Kelurahan Merah Putih, Pak Wahyu. Ini luar biasa. Jadi semua yang sudah terbentuk secara kelembagaan itu 64 kelurahan di Batam itu dalam waktu dekat sampai dengan Desember secara fokus dan berkelanjutan akan diberi bimbingan dan pendidikan khusus BIMTEK untuk bisa menjalankan koperasinya secara profesional. Nah, ini nanti jadi pintu masuk buat Bang Muin dan teman-teman dan petani lain atau kelompok UMKM lain atau pengusaha-pengusaha di Kota Batam untuk masuk di gerbong Merah Putih itu secara lebih manajerial, digitalisasi dan profesional tadi. Nah, ini jadi titik pertumbuhan ekonomi baru lagi. Karena tidak hanya persoalan Merah Putih dan ketahanan dan kemandirian pangan dan ekonomi nih,
Program strategis lain yang juga bersinggungan langsung adalah makan bergizi gratis ya. Nah ini makan bergizi gratis juga bisa supply. Jadi saya yakin nanti apapun yang diciptakan dan diproduksi dengan inovasi yang bagus dari Bang Muin dan teman-teman petani di seluruh Kepri, itu pasarnya udah terserap langsung. Apalagi nanti ada kebutuhan makan bergizi gratis ya. Yang di Kepri ini secara bulan ke bulan itu kan presentasi pelaksanaannya sudah semakin baik. Membaik. Wah ini peluang yang sangat luar biasa. Ya penting, sangat penting. Kita dukung penuh. Iya, gitu. Berarti pemerintah ini sangat penting untuk para petani. Iya, ya. betul. Kita kembali ke Pak Wahyu. Pak, hasil pertanian dari Kepri nih Pak, apakah mampu untuk diekspor ke luar negeri? Menurut Bapak gimana? Kalau saat ini mungkin belum ya, tetapi ke depan saya kira ini akan mampu. Terutama tadi saya mendengar bahwa ada jengkol ya, ada petai yang ini memang kalau serentak ini bisa puluhan ton bahkan ratusan ton ini menghasilkan ini di Batam sendiri gitu. Satu pohon itu bisa menghasilkan mungkin sampai 5 sampai 10 ton. Itu kan luar biasa. Itu lebatnya luar biasa itu. Dan ini kalau diserap maka ini bisa diekspor. Karena kalau saya googling, saya searching, saya tanya juga AI bahwa jengkol ini sebagai obat juga, bukan hanya makanan biasa ya. Nah, kalau ini memang potensinya kita paham, tentu ini akan menjadi pintu masuk ekspor ya keluar. Ya, terutama ke Tiongkok mungkin, kemudian ke Eropa juga, ini bisa ke India juga bisa gitu, ke Saudi juga bisa sebenarnya. Apalagi kalau seandainya dari Koperasi Merah Putih ada satu kelompok atau satu koperasi yang memang ini bisa membuat produk olahan, produk turunannya. Ya. Jangan hanya dikirim jengkol mentahnya saja, tapi sudah dalam bentuk kemasan obat, dalam bentuk minuman, dalam bentuk jus dan segala macam. Saya kira ini sangat-sangat potensi sekali untuk bisa diekspor. Peluangnya bagus sekali, Mbak. Oke, baik Pak. Untuk peran pemerintah dalam digital marketing gimana Pak? Ya, kami dari DPRD tentu ini kan urusan anggaran ya dan pengawasan. Ya selama ini memang anggaran kami berikan ya, tetapi memang belum maksimal karena PAD Kepri sendiri masih ada keterbatasan ya, sehingga ini perlu dipilah-pilah ya. Tetapi kami support terus digital marketing ini. Dan dari OPD terkait, dari dinas ya, dari dinasnya Pak Riki, Koperasi dan UMKM ini luar biasa. Ya, beliau juga konsen terhadap itu, punya kelompok sendiri, kemudian juga sangat konsen. Terus dari dinas KUKM dan perdagangan ya, jadi di bawah dinas perdagangan itu ada Dekranasda juga, itu konsen juga ya. Sehingga ini banyak stakeholder yang memang fokus di situ. Saya yakin ini ke depan kalau sama-sama peran pemerintah, legislatif, ya eksekutif, ini sama-sama terus bergandengan tangan, insya Allah akan sukses, Mbak. Baik, terima kasih untuk Pak Wahyu. Sama. Terima kasih untuk Bapak-Bapak yang udah hadir di studio pada saya pada hari ini. Untuk statement terakhir, boleh saya ke Pak Riki dulu? Boleh ya. Silakan. Ya, saya terima kasih Batam TV. Ini kolaborasi yang bagus. Ini udah pentahelik, ini ada media juga di sini. Semoga pemirsa Batam TV juga bisa menyimak dan menjadi satu poin-poin motivasi. Khususnya memang salah satu narasumber adalah petani milenial ya. Di mana mampu dengan keterbatasan lahan bisa bermitra dengan pihak yang berwenang terhadap hutan di Kota Batam dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang diberikan dan mampu mengambil manfaat dari situ dan bisa membuktikan itu juga berkontribusi untuk ketahanan pangan. Ini menginspirasi sekali. Dan kepada legislator kita juga dengan Pak Wahyu sangat bersinergi baik, strategis buat kami untuk membangun kolaborasi berkelanjutan. Mudah-mudahan Koperasi Merah Putih dan koperasi khususnya pada umumnya di Kepulauan Riau menjadi lebih maju dan UMKM di Kepri semakin bertumbuh, maju dan memiliki daya saing yang tinggi dari waktu ke waktu. Sukses untuk kita semua. Baik, sukses untuk para petani Kepulauan Riau. Petani, UMKM dan koperasi Kepulauan Riau. Iya, baik. Selanjutnya ke Pak Muin. Boleh tolong disampaikan aspirasi atau statement terakhir Bapak kepada pemirsa Batam TV. Silakan. Kalau saya ucapkan ini sudah ada Pak Wahyu sama Pak Riki, ini sudah membuka jalan kami untuk lebih maju ke depannya. Artinya apa yang jadi keluhan kami nanti sudah ada
jembatan ke depannya. Itu aja, membuat petani lebih maju, lebih sejahtera lah intinya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih ke Pak Muin. Selanjutnya terakhir nih ke Bapak Wahyu, Bapak Bapak favorit masyarakat nih Pak. Boleh tolong sampaikan statement terakhirnya. Ya, buat masyarakat dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa Batam TV, ini ada contoh-contoh anak muda yang luar biasa ini. Petani milenial, ada Mas Muin baru 43 tahun yang sudah sukses. Padahal beliau baru mengelola 2016, sekarang baru 2025 ya. Masih cukup belia tetapi sudah sukses menghasilkan hasil petani yang luar biasa dan sudah break even point ya. Tiap hari mungkin beliau sudah panen. Kemudian juga di sebelah kiri saya juga ini luar biasa, ini Pak Riki, usianya juga masih muda, sudah menjadi kadis, yang mana juga amanahnya sekarang ini sudah diamanahkan menjadi pelopor ya, sebagai organisator ya, untuk Koperasi Merah Putih di tangan beliau. Koperasi Merah Putih maju dan mundurnya, tapi saya yakin beliau ini orang yang baik, dan pemirsa sudah tadi mendengarkan dari beliau ya, pemaparan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Batam TV, apresiasi ini baru pertama sekali menghadirkan petani milenial ya, kemudian dengan Pak Riki yang menjelaskan terkait dengan Koperasi Merah Putih. Ini luar biasa sekali, dan kami dari DPRD siap menampung aspirasi dari Bapak Ibu pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak-Bapak yang telah menemani saya dalam program Dialog Khusus hari ini. Demikian pemirsa Dialog Khusus hari ini, mudah-mudahan rangkaian yang dilakukan hari ini bisa membantu para petani yang ada di Kepulauan Riau untuk berkembang dan lebih maju. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rahmadani pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.